Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ewo 48 New ya di jalur Satriafu. Kali ini yang akan saya coba share buat teman-teman pecinta Satriafu semua, yaitu cara memendekkan atau cara merendahkan daripada shockbreaker depan ya. Shockbreaker depan biasanya kan agak tinggi. Teman-teman biasanya suka yang pendek-pendek ya, teman-teman. Nah, untuk membuat rendah atau membuat pendek ya, bagaimana sih caranya? Silahkan simak, saya akan coba tutorkan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman ya. Istilahnya bisa menjadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, kita lihat videonya dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja. Nah teman-teman, untuk memedekkan sebuah shockbreaker depan ya, atau merendahkan atau bikin rendah itu, pertama kita potong ini ya, shocknya seperti ini. Nah ini kita potong tergantung selera teman-teman, bisa 1 cm atau 2 cm bisa ya, atau setengah senti. Yang dipotong usahakan sebelah sini, jangan sebelah sini ya teman-teman, dipotong karena di sini ada lubang. Bisa sih teman-teman terserah ya kalau mau, tapi di sini jangan lupa ini di sini ada ulir teman-teman, jadi kita harus mainnya tetap di sini untuk memudahkan, kecuali teman-teman mau bubut. Tapi kalau misalkan dibubut, teman-teman pasti akan keluar biaya lebih banyak. Oke, kita potong di sini setengah senti atau 2 senti, usahakan sama ya. Untuk kanan kiri itu harus sama ya teman-teman ya, jangan sampai beda. Panjangnya itu harus sama. Ini seperti ini, jadi nanti enggak berat sebelah ya. Oke, nah ini untuk peredam kejut ya, atau biar enggak bunyi ceduk-ceduk yang sering terjadi. Usahakan pakai ini, pakai kampas ya, pakai kampas kopling tapi punya karisma ya teman-teman. Kalau punya Air King, terus punya yang lain, dia biasanya lebih gede dan dia tidak akan masuk di bagian lubang sini teman-teman. Kalau kegedean nanti dia akan nggak masuk ke sini ya. Jadi usahakan yang pas ya, dan yang pas ini adalah motor karisma ya, untuk Honda Karisma. Dia akan pas seperti ini dan nanti akan masuk ke lubang, itu akan lebih gampang teman-teman. Oke, nah untuk ininya kita bagi dua, jadi satu pair ini teman-teman bisa ke tukang bengkel ya, atau minta atau beli satu biji aja. Kalau misalkan segini, ini terlalu panjang ya teman-teman ya, terlalu panjang, dan nanti ini kan nanti begini ya, set mainnya kan gini, set ya, di dalam shock itu kan seperti ini, set ceduk. Nah biasanya itu membaliknya ke belakang, dak gitu ya. Nah ketika kena posisi tidur dia akan balik ke belakang. Kalau misalkan seperti ini ya teman-teman bisa aja, teman terlalu pendek ya, jarak kejutnya ini terlalu, mainnya itu terlalu pendek, maka kita potong segini, jadi biar agak panjang. Nanti kan jadi segini ya, nah dia akan lebih panjang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah nanti di dalam akan main seperti ini. Oke, kita lanjut lagi dan saya akan coba potong. Nah, teman-teman bisa bagi dua yang sama ya panjangnya. Ini harus sama teman-teman, jangan nggak sama, teman-teman harus sama. Nah ini diukur dulu 3 cm berapa, terus dibagi dua biar supaya nanti tingginya sama ketika dia main seperti ini. Jadi shockbreakernya nanti nggak panjang sebelah ketika udah disetting setelah selesai seperti itu ya. Oke, saya coba potong dulu teman-teman dengan menggunakan gergaji besi, dan teman-teman nanti bisa lihat. Nah ini teman-teman udah dipotong menjadi dua ya, seperti ini kita masukkan. Nah ini oke, terus kita rakit ya teman-teman, silakan simak terus. Oke teman-teman, kita udah mulai merakit ya, kita mulai merakit. Nah ini kita buka. Nah ini shockbreaker yang baru ya, yang mau dipendekkan. Nah ini kita masukkan seperti ini, pernya jangan lupa. Nah dia makan main pendek di sini teman-teman, nanti kan gini ya, nah mainnya seperti ini. Oke, terus nah ini teman-teman,
teman-teman ada yang masang yang per ininya di bawah dan ada juga yang renggang di atas ya. Tapi kalau saya seperti ini, jadi yang renggang di bawah ya. Kenapa saya seperti ini? Ketika renggang ini akan main set ya, misalkan neken dia akan ketemu dengan yang padat ya, seperti itu. Jadi mainnya lebih gini. Oke, kita masukin. Kita masukin. Nggak kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan deh ya. Oke, jangan lupa seruling ini adalah penyambung per ya, karena di pernya cuma segini, karena ini lebih panjang ya, jadi asnya lebih panjang, asoknya kita masukin. Nah, dia akan nongol seperti ini teman-teman, kita harus neken dan diputar. 18 kita putar. Oke, lalu kita masukkan. Nah, udah. Nah, nih teman-teman, di sini ada baut ya. Teman-teman bisa masukin oli lewat sini ketika udah di setting, atau lewat atas sini ya. Kalau lewat atas ini tinggal kita buka. Nah, untuk ukuran olinya, oli masukinnya itu tergantung ya, teman-teman mau bikin padat, mau dibikin padat tekanannya, atau mau dibikin enteng. Kalau dibikin enteng tentunya dikurangin ya, dikurangin volume isinya. Kalau pengen padat berarti ditambahin, seperti itu ya teman-teman ya. Ini belum saya isi ya. Kita coba dulu. Jarak tembak kejutnya cuman segini teman-teman. Tapi kalau misalkan yang bawaan orinya, tabung tadi yang atas ini, dia akan lebih panjang. Jadi punya kelemahan ya, yaitu mainnya sedikit. Dan kalau misalkan kena polisi tidur, hentakan keras, dia akan bunyi ceduk gitu ya, karena dia mentok. Paling teman-teman harus bisa main di olinya harus benar-benar dibanyakin ya, sampai ditekan seperti ini. Ini kan kita setting mentok dulu ya. Mentoknya adalah seperti ini. Ketika kita kasih oli nanti harus di bawah ini. Tekanan kerasnya harus di bawah ini. Jadi nanti kalau misalnya dipakai dia nggak sampai mentok tak gitu ya. Seperti itu ya rahasianya ya. Oke, lanjut lagi. Saya akan coba isi full ya. Nah, ini full. Coba isi full. Dan saya coba isi lewat atas. Ini. Nah, kita isi. Oke, sampai habis. Tutup. Nah, kita coba teman-teman. Hati-hati meleset ya.
Dia masih jeduk teman-teman, harus ditambahin. Saya akan tambahkan dengan menggunakan oli gardan ya teman-teman. Perhatikan sampai garis yang ini ya, yang tengah ya. Kan garis ada 3 nih, kita ambil yang tengah. Coba masukkan lagi. Oke. Kita tuang lagi yang tadi teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman, kok pakai oli gardan bang, ini maksudnya biar agak sedikit keras ya. Maksud dan tujuannya supaya dia tekanannya lebih keras teman-teman. Oke, dapat. Ya, kita coba apakah mentok sampai empuk ya. Nah, ini udah mantap ya teman-teman, udah keras, dia nggak dek gitu. Kita tinggal yang kanan teman-teman. Jadi untuk ukurannya satu ini ya, 1 botol penuh yang kiri ditambah oli gardan separuh ini yang tengah. Nanti yang kanan pun seperti itu ya teman-teman, jadi biar sama gitu tekanannya. Saya coba ukur dengan yang udah ada ya teman-teman, yang nggak dipotong. Ini atas. Jadi yang bagian atas tadi dia akan turun 1 cm ya, 1 cm sekitar segini lah, karena potongannya udah maksimal ya, jadi dia nggak bisa panjang lagi teman-teman. Kalau dipotong 2 cm dia akan turun 2 cm, nanti bermasalah di main kejutnya ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah itu bawaan motornya ya teman-teman. Terus ini yang udah kita potong di bagian serulingnya tadi teman-teman udah lihat dan udah saksikan, dia potong lalu dilas, terus diisi 1 botol penuh ditambah separuh ya tadi di botolnya, teman-teman juga udah lihat, dan hasilnya seperti ini. Jadi intinya dia akan turun sepanjang 1 cm kurang lebih. Nah, kalau menurut saya itu udah maksimal ya. Kalau misalkan dibikin pendek lagi, dia main sweetnya di sini pasti akan lebih pendek dan akan lebih jeduk-jeduk seperti itu ya. Oke, hanya tutorial ya seperti ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti referensinya kalau misalkan dipendekin seperti apa dan hasilnya seperti apa dan efeknya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan dipendekin, saya jelaskan efeknya akan terlalu keras ya, terlalu keras mainnya. Terus manfaatnya cuman ya akan turun 1 cm lah ya, akan turun 1 cm lebih pendek daripada aslinya bawaannya. Dan ini yang udah dipotong. Minusnya ya, kalau menurut saya minusnya dia mainnya akan lebih keras karena memang dipaksa kita oli yang lebih banyak, karena kalau enggak pasti akan jedak-jeduk ya, akan jeduk ke bawah dan jeduk ke atas. Itu aja sih minusnya. Kelebihannya ya kita puas karena dia akan lebih pendek seperti itu ya, jadi shockbreaker depan akan lebih turun seperti itu. Tergantung teman-teman ya mau pilih yang mana. Tadi udah saya coba beberkan semua minus dan kelebihannya. Oke teman-teman, dengan segala kelebihan dan kekurangan seperti tadi sudah saya contohkan ya, mudah-mudahan teman-teman jadi sedikit paham dan akan berpikir jika akan coba memendekkan ya. Tapi semuanya tergantung selera teman-teman semua ya, mau pendek mau tinggi nggak masalah, yang penting teman-teman bisa coba dulu dan hasilnya seperti apa, enak atau enggak, nanti bisa dikembalikan seperti semula. Oke, salam dari Ewo 48 New buat teman-teman satriaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.